Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Di era digital yang semakin kompleks ini, ancaman terhadap keamanan cyber semakin meningkat dan berdampak signifikan terhadap operasional dan reputasi suatu organisasi. Pada kesempatan kali ini, presentasinya akan membahas strategi dan implementasi manajemen keamanan cyber yang efektif. Perkenalkan, nama saya Zulfin Ardiansah Hasibuan dari kelas MJ805. Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Joko Suharyanto sebagai dosen kami di kelas MJ805. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang Cyber Security Management. Saat ini, banyak UMKM dan starting up di Indonesia mulai mengadopsi sistem digital berbasis cloud, aplikasi daring, hingga integrasi AI sederhana untuk operasional dan pemasaran. Namun, sektor ini juga menjadi target dari serangan cyber seperti phishing, ransomware, pencurian data pelanggan, atau penyalahgunaan AI untuk deepfake dan rekayasa sosial. Dari fenomena tadi, nantinya saya akan bahas identifikasi dan memaparkan satu kasus nyata di sebuah organisasi yang pernah atau berpotensi mengalami ancaman cyber, serta menguak kelemahannya. Nah, kemudian kita akan melakukan analisis bagaimana ancaman risiko cyber, kerentanan, dan bagaimana dampak pada organisasi yang terkait. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana strategi manajemen cyber yang realistis dan sesuai kemampuan organisasi terkait, serta bagaimana front of view atau VOV saya terhadap tantangan terbesar dalam implementasi keamanan cyber di organisasi terkait. Nah, kita selanjutnya itu identifikasi. Kasus nyata yang dapat dibahas adalah serangan ransomware terhadap perusahaan jasa keuangan kecil. Sistem yang digunakan adalah sistem berbasis cloud untuk penyimpanan data pelanggan dan transaksi keuangan. Kelemahan yang ada adalah kurangnya keamanan cyber yang memadai, seperti kurangnya enkripsi data, kurangnya backup data yang rutin dan terenkripsi, serta kurangnya pelatihan keamanan cyber bagi karyawan. Serangan ransomware berhasil mengenkripsi data penting dan perusahaan terpaksa membayar tebusan untuk mendapatkan kembali akses data mereka. Nah, kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya keamanan cyber bahkan untuk bisnis kecil. Nah, kita ke slide selanjutnya yaitu analisis risiko cyber ya. Ancaman, yang pertama adalah ancaman. Seperti yang kita tahu, ransomware adalah jenis perangkat lunak jahat atau malware yang mengenkripsi file atau sistem di perangkat Anda atau perangkat kita dan meminta kita membayar tebusan untuk mendapatkan kembali akses. Dengan kata lain, ransomware seperti pemerasan digital ini, itu mereka menyandra data kita sehingga kita akan membayar uang tebusan. Nah, yang kemudian phishing. Phishing ini adalah sebuah kejahatan cyber yang memanfaatkan teknik penipuan untuk mendapatkan data sensitif pengguna seperti username, password, atau informasi kartu kredit seperti itu. Nah, pelaku phishing biasanya menyamar sebagai entitas yang terpercaya dan mengirimkan email, pesan teks, atau mengakses situs web palsu untuk mengelabui korban agar memberikan data sensitif mereka. Nah, malware ini merupakan salah satu ancaman yang paling serius di kejahatan cyber. Malware itu sendiri adalah malware atau singkatan dari malicious software. Itu adalah sebuah perangkat lunak. Malicious software ini adalah perangkat lunak yang dirancang untuk merusak, mengeksploitasi atau membahayakan perangkat.
Nah, jaringan atau data. Nah, malware ini bisa juga berupa berbagai jenis seperti virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware, dan umumnya digunakan oleh penjahat dunia maya untuk berbagai tujuan. Nah, termasuk mencuri data, mengganggu operasi, atau meminta tebusan. Nah, malware ini bertujuan itu sebagai penjahat dunia maya yang memiliki pertujuan yang pertama, yaitu biasanya mereka adalah mencuri data pribadi seperti kata sandi kita, informasi kartu kredit kita, atau informasi keuangan lainnya. Yang kedua, mereka biasanya membaca sistem komputer atau jaringan kita. Terus kemudian dia meminta tebusan atau ransomware, kemudian mengganggu operasi bisnis, mengumpulkan informasi untuk serangan cyber lainnya. Setelah ancaman ada pula dampak. Nah, yang kedua sini dampak. Nah, dampak ini itu seperti kehilangan data, gangguan operasional, reputasi yang rusak, atau biaya pemulihan data dan biaya tebusan. Yang ketiga adalah kerentanan. Nah, di kerentanan ini itu eh, resikonya itu kurangnya enkripsi data, backup data yang tidak memadai, kurangnya firewall, kurangnya patching system, dan kurangnya kesadaran keamanan cyber karyawan. Nah, kemudian manajemen strategi. Itu bagaimanakah strategi manajemen keamanan cyber yang realistis untuk UMKM atau startup? Itu yaitu adalah yang pertama yaitu pelatihan keamanan cyber bagi karyawan. Itu kita melakukan pelatihan atau melatih karyawan kita untuk mengenali dan menghindari phishing dan ancaman cyber lainnya. Yang kedua, inskripsi data. Nah, inskripsi semua data sensitif, baik yang disimpan di cloud maupun di perangkat lokal kita. Nah, yang ketiga, kita harus juga melakukan backup data yang dilakukan secara rutin dan terenkripsi, membuat backup data secara teratur, dan menyimpannya di lokasi yang aman atau terpisah dari sistem utama. Yang keempat, penggunaan firewall dan antivirus yang andal. Artinya kita memastikan sistem dilindungi oleh firewall dan antivirus yang kita perbarui secara berkala. Atau kita membeli lisensi yang terpercaya. Jangan kita install antivirus yang bajakan atau gimana untuk melindungi perangkat yang kita gunakan. Kemudian manajemen strategi ini itu ada keamanan cyber. Ya, kita melakukan pemantauan keamanan cyber secara berkala eh, untuk mendeteksi dan menanggapi ancaman yang ada pada eh, pada mungkin laptop kita, HP kita, atau data penting yang ada dalam eh, pribadi kita. Nah, kemudian dia implementasi multifaktor autenticator. Artinya kita menggunakan MFA untuk melindungi akses ke sistem dan data penting. Jadi nggak sembarangan orang masuk di dalam, dan kita setiap ada orang yang ingin masuk ada bukti atau faktor authentication, ada notif ke kita apa yang siapa yang ingin masuk seperti itu. Dan selanjutnya itu patching sistem secara berkala. Itu kita memastikan bahwa semua perangkat lunak dan sistem operasional operasi yang kita diperbaharui dengan patch keamanan terbaru. Artinya seperti antivirus mungkin yang selalu kita update, dan kita harus aware terhadap perangkat lunak ataupun yang pelindung dari perangkat lunak kita. Terus strategi ini harus diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan anggaran organisasi. Ini yang paling penting. Lalu muncul di benak kita, apa itu VOV gitu kan. Nah, VOV ini ternyata adalah tantangan terbesar dalam implementasi keamanan cyber di UMKM atau startup, yaitu adalah kurangnya kesadaran, sumber daya, dan anggaran. Banyaknya UMKM atau startup tidak menyadari pentingnya keamanan cyber atau tidak memiliki sumber daya untuk mengimplementasikannya. Nah, untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan. Yang pertama adalah
kita meningkatkan kesadaran, melakukan edukasi dan pelatihan keamanan cyber bagi karyawan dan manajemen. Kemudian kita memprioritaskan keamanan cyber dengan membuat keamanan cyber sebagai prioritas utama dalam strategi bisnis yang kita lakukan. Nah, untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan pendekatan bertahap, yaitu yang pertama menggunakan solusi yang terjangkau, memilih solusi keamanan cyber dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian membangun kemitraan, bekerja sama dengan penyedia layanan keamanan cyber untuk mendapatkan bantuan dan dukungan. Dan selanjutnya itu mencari bantuan pemerintah dan seperti contohnya memanfaatkan program dan bantuan pemerintah yang tersedia untuk keamanan cyber. Nah, ini juga lumayan ya. Dengan pendekatan bertahap dan komitmen yang kuat, nah UMKM atau startup ya yang kita lakukan tadi dapat meningkatkan keamanan cyber mereka dan melindungi bisnis mereka dari ancaman cyber sehingga mereka lebih nyaman untuk berbisnis, karyawan juga, perantau lunak semua juga terlindungi. Jadi eh, semakin ancaman terhadap keamanan cyber juga bisa diminimalisir sehingga operasional dan reputasi suatu organisasi itu pun lebih baik dan lebih bagus lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada mungkin kata saya yang salah atau yang mungkin yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.